Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. آمين آمين. والسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Kita akan membaca suratul Adiyat. Ini surat Makkiyah ya. Ada 11 ayat. Kita mungkin teman-teman belum tahu. Ada yang belum tahu. Jadi standar mengaji kita ini disclaimer ya, pengumuman saja bahwa setiap mengaji kami membuka kamus. Jadi untuk tahu makna kata per kata yang definitif, kita membuka kamus Quran tentu saja, Al-Maqayisul Lughah Ibnu Faris ya. Kita juga membuka Mu'jam Mufrad Al-Fadil Quran. Ini Imam Abil Qasim Al-Husain bin Muhammad yang lazim disebut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Seperti ini bukunya ya. Kemudian kita juga membuka kitab-kitab ulumul Quran seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini Imam As-Suyuti, seperti ini bukunya, kitabnya. Kemudian Al-Lubab fi Ulumil Kitab, kita lazim baca itu. Nah, untuk rujukan kitab-kitab tafsir, kita selalu membuka nomor 1 tafsir Al-Ummahat, tafsir NCA, tafsir yang buku induk ya. Rujukan utama kitab babon lah dari kitab-kitab tafsir. Lazim kita mengutip Imam At-Tabari. Kalau tidak Imam Al-Qurtubi. Dan jarang sekali saya mengutip Imam misalnya Ibnu Katsir, Abil Fida bin Ismail Ibnu Katsir maupun Imam Al-Baghawi. Itu juga semua tafsir Ummahat. Sebagai tambahan informasi, kadang kami juga merujuk tafsir yang ensiklopedis, mausu'at, Imam Al-Alusi maupun Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Pendekatan linguistik kami menggunakan At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur ya, untuk memperkaya perspektif pendapat banyak ulama, khususnya kalangan para sahabat. Kami merujuk Imam Al-Mawardi, An-Nukat wal Uyun. Bahkan untuk tafsir yang umum, yang general, al-amah, kita lazim mengutip Imam Asy-Syaukani, tafsirnya Fathul Qadir. Dan pendekatan teks kami merujuk Adwaul Bayan, Al-Iji maupun
Jalalain ya, Imam Al-Mahalli dan As-Suyuti. Biasanya kami membaca itu, juga kadang ditambah dengan tafsir-tafsir yang kontemporer. Baik, kita akan membaca surat Al-Adiyat. Ini gambaran tentang hari kiamat. Coba kita akan kontekstualisasikan saat ini sehubungan dengan manusia-manusia durhaka. Suratul Makkiyah ya, surat yang ke-100. Wal-Adiyati dhabha. Adiyat. Apa makna adiyat? Nah, ini maka kita buka kamus. Ada ya'udu, maknanya jauh. Makanya musuh bahasa Arabnya adalah adu. Itu orang yang jauh dari hati kita. Aduun mubin. La udwana illa 'alal zalimin, ya kan, ada ayat seperti itu. Adu itu maknanya jauh. Ada yang atau juga bermakna lari. Apa sebab? Karena lari itu menjauh. Jadi wal adiyat ini tidak disebutkan di Quran yang lari itu apa, yang berpacu itu apa, yang armada perang yang berpacu itu apa. Kalau di sini disebutkan karena digabung dengan kata dhabhan. Dhabhan ini kita membuka Mu'jam Frodat Al-Fadhil Quran ya, Asfahani. Wal adiyati dhabha ini ada di halaman 327. Teman-teman yang belajar studi tafsir akan tahu ini biasanya, baik di S2 maupun S3. Yang ndak S ndak apa-apa, ndak harus S pinter tafsir itu. Baik, dhabh wal adiyati dhabha. Al adiyat ayat pertama, qila ad-dhabhu sautu anfasil faras tashbihan bid-dhubah wa hiya as-sautu sa'lab. Suara kuda pacu, kuda perang. Seperti itulah, jadi demi suara-suara kuda pacu atau armada perang yang dhabhan, yang melahirkan suara-suara nyaring, yang membawa deritan atau yang teriakan suara-suara nyaring, itu wal adiyat dhabha. Tapi di sini adiyat itu bukan kuda. Jadi kalau dahulu kuda, sekarang boleh jadi Sukhoi, jet tempur Su-35. Boleh jadi kapal perang, boleh jadi nuclear weapon, senjata nuklir. Makna sekarang loh ya, makna sekarang. Karena tidak disebutkan ini kuda atau bukan. Sebab dhabhan ini juga dipakai untuk panah. Bayangkan ya, nuclear weapon, senjata nuklir melintas 1 meter di hadapan Anda. Betapa ngerinya itu. Kuda-kuda perang yang berpacu, adiyat. Yang berpacu melintas di hadapan kita. Nah itu dia. Oke, wawan kan waw qasam itu ya. Betul ya? Waw qasam kan? Wal adiyat. Ini kan waw qasam, waw sumpah. Kenapa sih di juz amma itu sumpahnya pakai waw? Nggak pakai ta, nggak pakai ba itu. Kalau cerdas nanya ke sana itu. Saya nggak cerdas Pak, nggak ilmuwan, makanya ngaji. Nah itu dia. Kenapa pakai waw? Wal asr, wal lail, ya kan? Wad duha, was sama, wat tariq. Kenapa pakai itu? Wal ardi. Sementara kalau ta itu digunakan untuk Allah itu. Tallahi la akidanna asnamakum. Suratil Anbiya 54. Ya kan? Atau billahi. Kenapa pakai waw? Nah, itu kalau cerdas bertanya itu. Ya anda harus cerdas lah ya. Kalau jeli baca Quran ya nanya pasti itu. Baik, adiyat. Armada perang itu indrawi enggak? Kelihatan enggak itu? Sama kelihatan enggak itu? Asar, duha, kelihatan enggak? Minimal itu mahsusat, indrawi. Tapi kalau Allah, Tallahil akidan asnamakum. Tidak. Berarti waw ini untuk objek-objek indrawi atau al-mahsusat. Sudah anda dapat poinnya ya? Alhamdulillah, kita sudah dapat ilmu ini berarti. Bagaimana tahu ini Pak? Ya Anda buka Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil itu. Nah, tahu. Pak saya enggak bisa buka-buka itu, enggak usah, ikut ngaji saja yang online itu. Minggu sore Anda tambah cerdas itu, tambah cinta pada Quran. Kok enggak ada yang amin ya? Amin. Semoga jomblo semua cepat nikah ini. Amin. Yang punya utang cepat lunas semua ini. Amin. Giliran utang sama nikah amin semua. Alhamdulillah. Oke. Wal adiyati dhabha. Lantas ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Falmuriyat pada ayat yang kedua, dan kuda yang memercikkan bunga api
dengan pukulan kuku kakinya. Baik, Muriat ini para pelari yang kuku-kukunya itu jadi dicontohkan begini. Kukunya kuda itu karena berpacu sedemikian cepatnya sehingga perpaduan onamutapiai ya, ini perpaduan antara kaki kuda dengan batu-batu tanah itu melahirkan percikan api. Jadi kalau jet tempur, pesawat perang, kapal perang itu ya, di knalpotnya itu ada semburan apinya. Itu di bahasa sekarang. Oh ya, kok cerita kiamat cuma kuda sih? Kok nggak serem amat? Loh, Quran ini turun di zamannya. Maka kalau tidak sesuai dengan saat ini, ambil nilainya, kontekstualisasikan dengan ini teorinya Fazlur Rahman, double movement ya kan. Anda kembali ke Quran di mana ia turun, lalu Anda kembali lagi di mana Anda berada saat ini. Disebut double movement teori itu. Gerak ganda. Masa movement nggak bisa nulis ya? Double movement, oke. Double movement. Double movement. Nah, yang penting bunyinya betul, tulisannya salah nggak apa. Double movement itu dia. Double movement. Double ya, double movement. Oke. Gerak ganda, kembali ke Quran turun zamannya, lalu kembali ke kita saat ini. Qadah ini maknanya percikan, tetesan, percikan, memercikan api. Itu saking cepatnya kuda-kuda pacu, kuda-kuda perang itu, kuda-kuda yang sangat terlatih. Kudanya Haryo Penangsang itu namanya Gagak Rimang itu ya. Itu tragedi yang nanti sayembara pembunuhan yang berujung pada lahirnya kerajaan Mataram Islam oleh Danang Sutawijoyo ya. Tapi itu cerita sudah lama sekali lah itu. Kapan-kapan kita bisa cerita itu. Oke. Wal adiyati dobha, demi armada-armada perang, nuclear weapon, senjata-senjata nuklir interkontinental bom antar benua, lintas benua yang kerap kali disimulasikan oleh Kim Jong Un untuk ngebom Washington itu. Bayangkan itu nuklir sebesar itu yang panjangnya 19 meter dan beratnya 1.400 ton itu melintas di hadapan Anda setengah meter itu. Dengan ekornya itu memercikan api, betapa ngerinya. Seperti itu kira-kira kiamat itu. Nah, itu baru agak ngeri sedikit lah itu. Kalau kuda cuma nggak serem cerita kiamat itu kan. Kiamat dosa saja nggak takut kalian ya kan. Kok kiamat itu? Kiamat urusan nanti Pak. Yang penting sekarang happy katanya itu. Oke, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba, ini serangan mendadak di waktu pagi. Bayangkan orang ketika tidur diserang mendadak dengan nuklir. Nah itu dia. Dengan tahun 45 ketika Hiroshima Nagasaki itu kan bomnya namanya lucu. Jadi Fat Man, orang gendut, dan Little Boy. Itu nama bomnya itu. Yang dijatuhkan 2 kota luluh lantak itu. Hancur. Jangankan manusia, coro mati itu. Kutu busuk, kutu mati semua itu. Seperti itu serangan mendadak itu. Nah, baru agak serem sedikit kiamat itu ya. Cuma kuda lewat. Delman ya kan. Mau karnaval mas kan begitu kan. Kalau versi anak-anak muda sekarang lah ya. Kemudian fawasatun nabi hijab. Oke. Fal mughirati subha fa asarna bihi naqan. Pada ayat yang keempat ya. Naqa itu artinya debu-debu sehingga menerbangkan debu. Anda tahu kalau pesawat ulang-alik mau ke Mars itu kan ada gambaran sangat kan itu kan. Seperti itu kira-kira itu. Ada hentakan debunya itu loh. Bergulung-gulung sampai kiluan meter itu. Ketika percobaan bom atom pertama kali ya di Amerika itu. Kemudian seorang ilmuwan Jerman itu mengutip satu kutipan yang sangat keren dalam Bhagavad Gita itu ya. Jadi kami telah membunuh Tuhan katanya itu karena begitu nyoba bom atom itu ya. Nah seperti itu ya. Fawasatun nabihi jam'ah sehingga lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu gambaran kengerian di hari kiamat. Jadi armada perang dengan suara yang menggelegar, kemudian
memercikkan api di kuda-kuda pacu itu, kalau di ekor apa namanya, senjata nuklirnya itu ya, dan menyerang di waktu pagi subuh ketika kita sedang lengah. Fa'asar nabihi na'an, menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'an, menyerang ke tengah-tengah pasukan musuh. Kira-kira seperti itu. Jadi serangan, hentakan yang sangat tiba-tiba, sangat cepat dan sangat dahsyat itu. Nah, seandainya 14,5 abad yang lalu diceritakan nuklir, Abu Jahal tidak paham. Ini turun di Mekah kok. Tidak paham Abu Jahal. Nuclear weapon. Kemudian tidak ngerti itu. Nuklir. Apa nuklir itu? Listrik itu kan baru-baru ini saja ditemukan itu. Dan bahasa Arabnya tidak ada. Coba saja pakai aplikasi yang Arab-Arab itu. Ahlan wa sahlan bi mobile banking. Mobile banking itu. Mobile itu yang begitu. Tidak ada bahasa Arabnya itu. Jadi kaget nanti itu orang-orang. Nah, tapi yang penting poinnya dapat. Itu sama dengan cerita surga, mengalir sungai-sungai itu supaya orang bisa memahami. Jadi dalam tanda kutip Allah ini rela mengalah dalam tanda kutip ya kepada kita, supaya firman-Nya dipahami, disampaikannya lah dalam bahasa kita. Kok Quran tidak visioner ini? Tidak, ini sangat visioner. Ambil nilainya saja itu. Nah, dalam situasi yang panik seperti itulah, wa innal insana li rabbih lakanud. Ini saya buka terjemahan Depak dulu ya, lalu kita pakai terjemahan kita. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur pada Tuhannya. Rupa-rupanya betul terjemahan Depak ini. Kanud. Kanud ini makna harfiahnya gersang. Kok tumben agak jelek tulisan saya hari ini ya? Nggak biasanya ini efek jarang bercinta belakangan ini. Kanut. Oke. Kanut ini tandus gersang. Kalau mau paham kata dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, cari antonimnya, opposite-nya, lawan katanya. Lawan katanya adalah syakur. Sudah mulai paham? Kira-kira paham nggak itu? Ini lawan katanya syakur. Syakur ini subur, jadi tanaman disiram sedikit tumbuh tanaman. Begitulah orang-orang yang hatinya bersyukur itu. Dikasih sedikit oleh Allah merasa banyak. Istimewa ini. Jadi baru dikasih istri pas-pasan lah, bentuknya seperti itu, mengkhawatirkan. Ini luar biasa. Gara-gara ada istri semacam ini, saya terhindar dari maksiat. Betul kan itu kan? Nah, saya pernah satu ketika di perempatan jalan ya, itu tebu kayaknya truk tebu itu mau ke pabrik gula terdekat di sini ya, di Kebun Agung sini. Dari selatan, dari arah Malang Selatan itu, di perempatan jalan agak gerimis. Itu sore kira-kira, agak gerimis. Di bokongnya truk belakang itu ada tulisan, jangan diganggu, istrinya galak katanya. Wah, itu saya hampir saja ambil kamera ya, tapi karena saya berbalut mantel atau apa dan agak gerimis, tapi saya ingat-ingat saja itu. Maunya kita foto itu. Tapi galak itu lalu saya tafsirkan di sepanjang perjalanan. Namanya juga ilmuwan ya kan. Lalu saya tafsirkan, galak. Oh mungkin istrinya galak pada nasib ya kan. Kalau dia galak pada nasib, maka nasib akan lunak kepadanya. Terus lagi sembari berjalan naik motor itu, saya tafsirkan yang lain lagi itu. Dan galak pada suaminya, oleh karenanya dia semangat bekerja. Maka galak itu demi kesejahteraan rumah tangganya. Terus itu. Dari tafsir yang paling berbaik sangka sampai tafsir yang paling liar dan berburuk sangka gitu. Itu semuanya ada itu. Kapan-kapan saya tulis itu ya. Inspirasi-inspirasi di bokongnya truk itu dan. Baik. Kanut, gersang, tandus. Ditanami apapun tidak tumbuh. Disiram apapun tidak tumbuh. Demikianlah manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Perhatikan kata Rabbun. Kalau Anda cerdas bertanya, kenapa tidak Khalik? Tidak Bari, ya kan? Kenapa Rabbun? Rabbun maknanya Tuhan pemelihara, penjaga, pengasuh. Kepada yang memelihara, menjaga, mengasuh dan bermurah hati, masih itu kanud. Sudah mulai paham? Coba ya. Kayaknya lebih enak ngaji-ngaji gini ya daripada buku banyak tafsir ini, tapi nggak ngerti kan? Tapi nggak apa-apa, namanya juga ngaji, itu santai. Jadi kanud adalah makna harfiahnya gersang, tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Demikianlah hatinya orang-orang yang
kufur nikmat. Jadi jangan salah ya, sebab begini. Oke, kanut itu apa? Nah, coba kita buka hadis. Referensinya biar banyak. Hadis-hadis Nabi itu banyak yang begini bunyinya. Atadruna. Tahu nggak sih loh itu? Begitu. Atadruna bahasa kita itu. Tahu nggak kalian itu? Atadruna. Oke. An Abi Umamah Al-Bahili, innal insana li rabbih lakanut. Korelasi hadisnya ini. Nabi pernah bertanya, atadruna manil kanud? Atadruna manil kanud? Ya sudah, enggak apa-apa. Kamu tahu nggak kanut itu apa? Orang yang kikir, pelit, tidak pandai berterima kasih kepada Rabbun. Rabbun Tuhan dalam makna pemelihara, pengayom, penjaga, pengasih. Coba ilustrasikan begini dulu. Kalau Anda pelit kepada orang yang tidak dikenal, baik nggak itu? Tetap tidak baik, tapi kualifikasinya standar. Dia pelit kepada orang nggak dikenal, wajar dong. Siapa tahu dia nipu. Tapi kalau dia pelit kepada yang mengasihinya, menjaganya, merawatnya sejak kecil, itu bagaimana rasanya itu? Itu seperti ditusuk-tusuk itu, seperti. Nah, demikianlah manusia yang insan. Ini insan manusia dengan dua potensi ya. Nekrofilia dan biofilia itu. Potensi jahat dan buruk, yin dan yang itu. Oke. Kanut itu apa? Hadis Nabi begini. Allazi ya'kulu wahdah. Kalau makan sendirian, enggak ngajak-ngajak. Ini keren bunyi hadisnya. Wa yamna'u rifdah, dan enggan mendukung, tidak memberikan support. Jadi kanut allazi ya'kulu wahdah. Kalau makan sendirian, wa yamna'u rifdah, tidak mau nolong, ada pengemis tidak mau dibantu, malah dihardik. Kamu ngemis, kamu kok banyak ATM-nya kamu? Ini ATM mainan pak, kata pengemisnya. Nah, lalu diinterogasi sedemikian rupa. Kok nggak ngemis asmara saja kamu dan sebagainya. Lalu kualifikasi terakhir. Wa yadribu abdah. Yadribu abdah, dan memukul sahayanya. Kalau sekarang KDRT, keras kepada pembantunya. Main pukul lah itu. Makan sendirian. Adakah yang begitu? Kalau dapat kiriman di pondok itu sendirian. Ada itu? Nah, kalau ada termasuk kanut. Dia ditanami apapun tidak akan tumbuh itu. Tidak syakur. Syakur ini nama bapak mertua saya, Allah yarham ya. Kemudian wayam na'urifdah. Dia tidak support itu. Enak saja naik mobil apa, tetangganya jalan kaki itu. Malah dibully itu. Jalan kaki bagus, biar sehat kamu. Sesekali kepalamu di bawah, terus dia naik mobil itu. Dan wayadribu abdah, dan keras atau memukul hambanya, pembantunya, sahayanya itu. Itu makna kanut ya. Teman-teman kalau mau tahu, ini rawahu Ibnu Hibban, wafat 354. Ini tertuang ada juga dalam kitab Majmu' Az-Zawaid Imam Al-Haythami, wafat 807 pada juz yang ke-7, volume 7, halaman 145. Majmu' Az-Zawaid. Oke. Jadi ini gambaran singkat Nabi loh ya. Kalau makan sendirian, artinya apa? Pokoknya dia keluarganya kenyang, tetangga lapar, terserah dia. Salah kamu melarat, kerja dong. Nah itu begitu itu. Pokoknya anaknya sarjana, jadi dokter. Tetangga buta huruf, urusan dia. Yang miskin kan pilihan kamu katanya. Salahkan nasibmu, dan terus begitu dia. Dan yamna'u rifdah, tidak mensupport. Kalau ada anak muda kelihatannya kreatif ya kan, pandai dia. Khawatir akan menggantikan posisi dia khutbah Jumat, tongkatnya bawa pulang itu. Jadi mic-nya juga dibawa pulang. Ini kamu nanti bahaya kamu untuk perkembangan karir saya sebagai khutib Jumat ini. Mimbarnya juga dibawa pulang itu. Nah, lalu dia mati sembari menggendong. Mimbarnya dikasih tali macam tas ransel itu loh. Nah, seperti itu. Ini ada nasihat menarik. Ada nasihat menarik ya dari Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi. Kalau teman-teman mau tahu, buka Hilyatul Aulia ini pada juz yang kelima halaman 463.
Qila li Ma'ruf Al-Karhi, dikatakan atau ditanya kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ini nama besar ya yang sering kita fatihai dalam tasawuf, dalam sufi. Ausi, Syekh atau Imam Ma'ruf, beri saya wasiat, ausi. Beliau menjawab, faqala, maaf bukan begitu maknanya, berwasiatlah untukku. Apa wasiatmu untuk saya ini? Karena beliau mau meninggal ya. Faqala idza mittu, kalau saya mati, fasaddaqu biqamisi hada. Ini gamis saya, baju saya, komis, jangan dimaknai gamis. Komis bahasa Portugis, kamica bahasa kita kemeja. Kalau saya mati, batik saya ini sedekahkan ya, katanya itu. Fa inni uhibbu an ukhrija, saya mau keluar min hadhihi dunya, dari dunia ini, uryanan, dalam keadaan telanjang, kama dakhaltu ilaiha uryanan, sebagaimana saya lahir ke dunia telanjang. Beliau tidak mau ada satupun harta bendanya yang tidak disedekahkan. Dan itu banyak kiai-kiai seperti itu ya. Riwayat yang lain, Syekh Ma'ruf Karhi ini sibuk mencari-cari uang. Terus kata istrinya, nyari apa kok sibuk sekali? Nyari uang. Untuk apa nyari uang? Ya untuk sedekah, untuk apa lagi katanya itu. Jadi keren sekali itu ya, sibuk nyari apa, seolah-olah mencari apa itu loh. Ya mau saya kasih orang. Itu loh yang belakang yang ada. Yang pakai kaos apalah itu yang mari menjadi gila nih, gambaran dia sendiri sebenarnya. Baik, kemudian itu dia. Kasih garis bawah ya. Innal insan li rabbihi lakanud. Nah, manusia ini kepada Rabbun, pemelihara, penjaga, perawat, pengasuh, pengasihnya. Sejak dia lahir, bahkan sejak sebelum lahir ya, durhaka, kanud, makna harfiahnya gersang tandus. Dikasih air sebanyak apapun tidak akan tumbuh tanaman. Beda kalau syakur, dikasih air sedikit tumbuh dia. Makanya waktu itu kita membicara inna a'tainakal kautsar ya kan, membahas ayat itu waktu itu. Jadi kalau a'tainaka, aku anugerahkan kepadamu Muhammad sesuatu yang sedikit tetapi banyak untukmu. Maknanya apa? Kalau memberi kita merasa sedikit meskipun banyak. Kalau menerima meskipun sedikit kita anggap itu banyak itu. Karena itu wujud dari cinta kasih Allah itu. Saya pun begitu pada istri saya. Kalau uang saya ini sedikit untuk kamu, tapi rahmatnya Allah tidak terbatas untukmu. Nah itu dia. Doktrin ya kan. Kalau uang saya mungkin kurang bagi kamu, tapi rahmatnya Allah ini tak terhingga. Nah, mungkin dalam hatinya makan tuh rahmat katanya itu. Tapi ya biasalah ada orang seperti itu. Tidaklah itu karena saya berbaik sangka kepada siapapun itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya dia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Ada 3 ya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat berapa itu? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat 7, ada 3 maknanya. Nanti teman-teman bandingkan An-Nukat wal Uyun, kemudian At-Tahrir wa Tanwir, kemudian bandingkan Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani. Itu bandingkan tafsirnya itu ya. Oke. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu kalau pelit dia merasa loh ya, lasyahid, dia bersaksi. Dia sadar kalau pelit itu. Kasihan ya barusan pengemis enggak saya kasih itu. Dia sadar di dunia itu. Atau nanti begitu ajal baru sadar. Iya kok harta sebanyak ini saya lupa, enggak saya sedekahkan itu. Bahkan nanti begitu kiamat dia menyesal. Laitani kuntu turoban. Tuhan, ya Allah seandainya kau jadikan aku ini debu saja supaya enggak dihisab. Ada juga yang memaknai begini, nanti silakan di cross check beberapa tafsir tadi itu ya. Innahu ala dzalika lasyahid. Allah menjadi saksi bagi dia yang hatinya lakanud. Yang pelit tadi, yang tandus hatinya, yang gersang, yang kering kerontang itu. Kalau kering disiram air sebanyak apapun itu, enggak bisa tumbuh tanaman itu. Mungkin bukan tanah, cor itu. Mungkin itu jadi. Besi apa itu enggak bisa tumbuh itu tanah itu. Hatinya seperti cor. Nah, kalian pegang dadanya itu. Jangan-jangan bukan hati itu, tapi cor itu. Fahuwa zurun ya. Hatinya itu bukan kolbun tapi cor itu ya. Ya saya enggak tahu bahasa Arabnya cor ya, sudah jur saja, jur gitu ya. Seperti bahasa Arabnya doli itu kan susah ya, ya abduli itu ya, daripada sulit-sulit kan itu. Ya. Ajur.com ya, .com. Oke.
Jadi maknanya ada yang sadar sekarang di dunia, ada yang sadar nanti menjelang mati itu ajal, atau nanti di akhirat itu, ketika kiamat itu. Ada yang memaknai wa innahu ala dzalika lasyahid, Allah menjadi saksi. Ada juga yang maknai innahu ala dzalika lasyahid, manusia itu sadar dengan itu sebenarnya. Kalau dirinya pelit, tidak peduli, yang ya'kul wahdah, yamna'u rifdah, yadribu abdah, itu dia sadar sebenarnya itu. Hanya saja sudah terlanjur biasa. Orang pelit ini, dia kalau makan punya teknik khusus. Makan kacang hijau, tahu ya? Kacang hijau mentah, tidak dikunyah. Langsung masukkan mulut, dorong pakai air 1,5 liter. Supaya besok keluar masih utuh dan dicuci dan dimakan lagi. Nah, itu dia itu. Itu orang-orang pelit itu. Dan nanti di surga itu ada larangan orang pelit masuk surga. Jadi ya jannah jannah ada kaligrafi begitu tulisan lah ya. Anti haramun. Nomor 1 ala kulli mutakabbirin, pada orang yang sombong, jumawa, wa bakhilin. Jadi orang yang pelit itu tidak akan masuk surga. Oke. Ada pembangunan masjid kah? Pembangunan pesantren. Yang mana peletakan batu pertama sama dengan peletakan batu terakhirnya itu. Jadi pengumuman besok akan diletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir kan. Anda lanjut setelah itu. Rapat 40 hari 40 malam. Fatihah tok itu. Jadi pura-pura enggak bawa uang. Nah, coba perhatikan ya, kalau Anda ada di masjid yang lantai 2 hari Jumat, tengok Anda sholat di lantai 2. Itu tengok kotak amal itu. Ada yang cepat sekali jalannya kotak amal, macam mobil-mobilan itu kan. Cepat sekali lintasan itu, seperti sirkuit itu kan. Ada yang pura-pura tidur. Jangan ketawa, itu Anda sendiri, kalian sendiri itu. Pura-pura tidur lah, pura-pura. Kadang pura-pura tasbih begini. Subhanallah, subhanallah. Begitu apa? Kotak amal lewat itu. Ada juga yang hanya ditepuk-tepuk saja, minta maaf dia itu. Maafkan. Ada juga yang hanya nyumbang dengan 1.000 tapi separuh. Ada uang 1.000-an kertas kan separuh itu. Lalu melihat ke menara masjid. Ini kalau tanpa uang 1.000 saya tidak akan berdiri tegak menara dan kubahnya masjid ini. Lalu dia bikin status itu. Alhamdulillah ya, 1.000 rupiah sesuatu katanya. Di akun-akun sosmednya itu. Oke. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat keberapa itu? Biar cepat saja ada tanya jawab nanti. Manusia sayangnya kepada khair, itu khair maknanya dunia. Jadi khair maknanya baik. Lasyadid luar biasa. Kenapa sih harta ini oleh Allah disebut khair? Itu dia. Ini saya sering ngaji di mana-mana saya sebut ini. Kok dunia disebut khair ya? Harta benda, jabatan, properti ya. Kemudian tanah, warisan. Kenapa disebut khair? Kalau orang mati intaroka khairo, meninggalkan khair, itu harta benda itu maknanya. Kira-kira itu. Coba Anda menalar saja. Ini kalau pembahasan Imam Ar-Razi dan Imam Al-Alusi ya dalam Ruhul Ma'ani dan Mafatihul Ghaib, panjang sekali ulasannya ini. Bisa nggak selesai ngajinya itu nanti 5 jam baca itu. Oke, khair. Dunia baik. Apa maknanya? Coba kita dekati begini. Harta benda harus kita peroleh dengan cara khair. Kemudian kita mendistribusikannya, mendayagunakannya, empowerment juga dengan cara khair. Kita membelanjakannya juga dengan cara khair. Memberikannya, menafkahkannya juga kepada orang-orang khair. Yang tidak khair juga tidak apa-apa. Berarti khair itu. Jadi khair ini sebagai quality, sebagai kualitas. Itu betapa kerennya bahasa Quran itu. Kok saya tidak merasa keren, Pak? Bukan ilmuwan itu. Tapi saya sekarang merasa keren, Pak, karena ngaji pada ilmuwan, pada filosof itu. Baru merasa, iya keren sekali Quran ya. Tapi terus baca, jangan keren lalu Anda diam. Sudahlah Pak, yang penting saya besok minggu depan tidak ngaji itu. Kenapa tidak ngaji? Ilmu yang kemarin belum saya amalkan Pak. Itu. Jadi sekarang saya tidak ngaji dulu itu. Oh iya, pinter itu namanya, pinter ngeles itu. Oh tidak ngaji itu. Ilmu yang kemarin belum saya amalkan. Jadi saya berusaha ini. Sampai 20 tahun tidak akan diamalkan dia itu. Oke. Manusia sayangnya pada dunia luar biasa. Jadi jangan beranggapan dunia itu buruk ya. Jangan beranggapan dunia itu buruk. Yang buruk adalah penyalahgunaan.
Kulu wasrobu, ayo makan dan minum. Larangannya adalah jangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan minum itu baik. Pak, saya PNS, bagus itu. Saya politisi, Pak, saya pejabat birokrat, itu keren sekali, keren itu. Selama tidak lakanud, ya kan? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Asal tidak lakanud, enggak apa-apa. Kalau Anda pejabat tapi Anda syakur, wah itu keren itu. Silahkan PNS, silahkan. Makanya belajar itu yang agak wow sedikit lah. Belajar nuklir, belajar kimia, fisika gitu. Belajarnya PAI, terus pendidikan agama Islam. Sudah mondok 11 tahun, kuliahnya PAI. S2 PAI sama itu. Itu kan malas sebenarnya kan itu. Apa yang sudah dia dapat di pesantren tidak mau berkembang. Pak, saya kalau belajar filsafat takut rusak otak saya nanti, Pak. Ini kan bagaimana saya menjaga hifdzul akal ini, Pak. Justru saya menjaga akal dengan membiarkannya tetap baik. Tidak dipakai mikir itu otaknya itu. Nah, ada juga yang itu lagi-lagi mahasiswa yang pinter itu, pinter ngeles begitu. Jangan lupa pesannya Imam Syafi'i itu ya. Man fatahu ta'liman waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Anak muda tidak mau belajar, bacakan takbir 4 kali. Maknanya sholat jenazah itu. Dia sudah mati itu. Anak muda tidak mau belajar kan. Man fatahu ta'liman waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Kalau ada anak muda tidak mau belajar, takbir 4 kali itu. Sebagai tanda dia sudah mati, sholat jenazah. Belikan kain kafan itu, bungkus saja. Tidak ada gunanya itu. Bungkusan yang ada gunanya adalah bungkusan permen, bungkusan kado pernikahan, ya kan. Isinya ternyata surat cintanya dari mantan itu. Spek yang kemarin, ya sudah itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hasila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawmal khabir. Ayat yang ke-9, tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Ya'lamu afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bu'thira maknanya 3. Diremukkan, dibongkar, dihancurkan. Menurut Anda bongkar itu dengan cara paksa enggak itu? Diremukkan dengan cara paksa enggak itu? Kemudian di sini dikeluarkan. Itu sangat sopan santun maknanya, depak ini. Diremukkan, dibongkar, dihancur leburkan itu. Itu enggak ada yang enak itu. Sama dengan saya mencari apa benda kecil itu enggak ketemu-ketemu, situasi panik, dibongkar semua itu. Seperti itulah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apa yang ada di dadanya dirahasiakan. Allah itu tahu yang sirra wa akhfa, ya kan? Akhfa itu yang lebih dalam lagi dari sir itu, dari rahasia. Ingat, Anda kira-kira ingat nggak Anda pernah menyakiti hati siapa saja? Ya? Ingat betul itu? Ingat pernah berbohong ke siapa saja? Sudah ingat berapa kali tidak sholat duhur? Oh, itu berarti akhfa. Itu fis sudur. Yang Anda sendiri sudah lupa kalau itu rahasia. Itu akan dibongkar semua itu. Makanya bahasanya bongkar. Bongkarnya pasti tidak enak. Dicari yang paling kecil itu dibongkar itu. Wahussilama. Jadi hussilah. Saluran pencernaan itu bahasa Arabnya husailah. Saluran pencernaan. Karena kecil sekali, banyak. Usus 12 jari, usus apa lagi? Apa selain jari-jari itu ya? Yang lebih kecil lagi pokoknya lah seperti itu. Saluran-saluran pencernaan itu loh ya. Yang kecil-kecil husailah bahasa Arabnya. Husailah fis sudur. Jadi begitu yang dikubur itu dibangkitkan, nanti dibongkar karena kejadian kiamat itu kan. Yang jelas itu dipaksa, itu tidak ada yang enak itu. Dibongkar, diremukkan, dihancur leburkan. Kalau dibuka pelan-pelan, itu bukan dibongkar. Bukan bu'thira. Coba buka kamus itu bu'thira itu. Itu maknanya dibongkar itu, diremukkan. Ya intinya dibuka secara paksa. Nah, kalian menunggu bahasa perkosa ya kan itu diamru di kepalanya. Makanya kopiahnya sampai miring itu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ayat terakhir sebelum tanya jawab. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nanti Tuhan mereka pada hari itu yauma idzin khabir. Khabir ini coba buka kamus ya. Kalau Anda buka kamus maknanya khabir
expert atau expertise, pakaran. Khabir maknanya ahli, pakar. Menurut Anda, pakar itu tahu detail-detail atau tahu secara global? Tahu detail kan ya, sampai ke yang paling kecil, ke bahagian-bahagian terkecil. Apalagi Allah yang al-khabir, yang jauh paling tersembunyi, itu tahu semua nanti itu. Jadi tidak benar kalau ada ungkapan bahwa Allah bikin dunia lalu Allah tinggalkan ngopi, katanya itu. Namanya aliran apa? Apa? Deisme ya. Atau ada juga yang katakan begini, Allah itu hanya tahu yang global saja, yang terperinci tidak tahu, yang ijmal, yang tafsil Allah tidak tahu itu. Tidak, Allah itulah khabir. Alimun bidzatis sudur. Itu khabir itu tahu sampai yang kecil, yang sangat kecil itu. Nah, kira-kira demikian. Jadi ayat ini sekurang-kurangnya menghimpun tiga persoalan ya, outline garis besar. Nomor satu, kejadian di hari kiamat. Yang kedua, manusia ini kerap kali durhaka justru kepada Tuhan yang mengasihi, menjaga, merawat dan mensejahterakannya, menyelenggarakan kehidupan yang layak baginya. Kemudian sudahlah demikian, ia teramat cintanya pada dunia, teramat gila dia kepada dunia, harta benda, jabatan. Innahu bil khairi lasyadid ya. Sampai-sampai nanti terbongkarlah apa yang ia sembunyikan, apa yang ia rahasiakan di hari kiamat nanti itu. Jadi narasi hari kiamat dihubungkan dengan narasi manusia yang lakanut, innahu li hubbil khairi lasyadid ya. Dan Allah yang inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Baik, demikian. Kalau ada pertanyaan saya mau jawab. Ada? Oh ya sudah. Oke, jadi begini. Oh, satu lagi ilmu tentang huruf qasam tadi ya, huruf qasam. Jadi kalau wawu dengan wawu itu biasanya yang mahsusat, indrawi. Sekurang-kurangnya bisa dinalar. Kalau Allah sudah tidak bisa. Wallahi, Allah bagaimana? Ya bisa, makkulat, tapi ia akan sulit dijangkau. Tapi kalau dengan wawu tadi sangat mungkin. Sangat mungkin. Indrawi, wasama, wattariq, kemudian walail, wan nahar, wal ardiya, wasyamsi, wadduha juga itu juga semuanya indrawi. Oke, ini kita akan jawab pertanyaan ya. Saya mau tanya, ada sebagian orang mengatakan bahwa dunia ini hanya persinggahan sesaat. Sehingga dari Mas UL Said. Sehingga ada orang yang kesehariannya diisi dengan ibadah hingga terkadang meninggalkan keluarga. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Jadi dunia itu penting loh. Dunia ini menanam, di akhirat hasilnya. Ad-dunya darul bala, tempat ujian, betul, dan la darul jaza, bukan tempat pembalasan, balasannya di akhirat. Hanya saja mungkin ibadah ini diperluas ya, Pak UL Said ini. Hanya ibadah saya lupa keluarga. Anda mencintai keluarga itu ibadah. Nabi pernah menegur sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat ya, kamu tidak pernah mencium anakmu, tidak pernah. Ya maka ciumlah anakmu. Jadi dia sibuk ngopi saja mungkin loh ya. Wah, hanya sibuk berdagang atau apa. Betapa Nabi ini memberi perhatian kepada hal-hal kecil. Ya, kamu cium anakmu itu ya. Jadi, ibadah itu perlu diketahui, ada ibadah murni, mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, baik kepada keluarga, kepada tetangga, menyayangi anak itu juga ibadah. Ada orang mengatakan dunia hanya persinggahan. Ya, betul itu. Tapi kalau saya nikmati itu.
Karena begini, tadofani Allah. Allah ini telah menjadikan saya tamu. Diingat-ingat ya. Istadofani Allah. Dari kata doif. Istadofa. Istadofani. Allah telah menjadikan saya ini tamu. Kira-kira kalau saya datang ke orang kaya, ada hidangan rame enggak di ruang tamu itu? Apalagi zat yang al-ghani dan al-mughni, yang maha kaya. Boleh enggak saya makan itu? Saya nikmati hidup, bangun jam 2 malam nonton bola. Hanya saja kadang malu kalau bangun nonton bola saja enggak tahajud. Minimal 2 rakaat lah itu untuk menutupi rasa malu, lalu nonton bola. Yang ngopi, yang merokok itu santai saja. Ya bermain dengan anak itu. Selama kewajiban-kewajiban sudah kita tunaikan, menurut Anda, orang-orang yang ngaji ya ke saya ya, yang ngaji ini, santri atau di sini atau mahasiswa, lebih membutuhkan ilmu saya atau tahajud saya? Jangan banyak-banyak tahajud. Saya tahajud 2 rakaat, sudah. Kebanyakan itu. Ya sudah 2 rakaat saja itu. Baru nanti baca kitab 2 jam itu. Baru nanti menyalin, resume, kemudian mencatat beberapa poin. Itu baru keren itu. Jangan banyak-banyak itu. Pak, saya puasa Senin Kemis. Ya bagus itu. Bagus itu. Saya puasa Pak 40 hari. Ya silakan itu. Saya sudah melalui. Ada orang yang puasa, Pak, saya puasa 40 hari. Kuat banget ya. Saya puasa dari subuh sampai maghrib itu. Dia 40 hari puasa itu. Jadi kita ini tamunya Allah itu. Hanya aturan makan itu kan diperhatikan kan. Halalan thayyiban. Halal dan baik. Kalau ada orang sakit diabetes, ya gula tidak baik meskipun halal baginya. Bisa jadi haram nanti itu. Nah, kalau saya prinsip saya ini ya, saya menikmati hidup itu. Ya makan, kemudian bermain, liburan itu. Ya jarang sih ya liburan ke tempat-tempat terdekat saja itu. Kadang kalau saya sedang tidak punya uang, itu saya mengatakan orang yang masih liburan ke Eropa itu orang yang kesepian jiwanya. Jiwa saya sudah ramai dengan Allah itu. Dengan sholawat lah ya. Itu saja sebenarnya. Oke, kita coba berikutnya. Dari Pak Amru Solihin, ini bapak-bapak kelihatannya ini. Jika teks Al-Quran tentang gambaran kejadian hari kiamat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman, tentu akan beragam sesuai dengan siapa yang menafsir pada zaman apa. Lalu standarisasi konteks kiamat itu, yang jelas kiamat ini tidak ada yang tahu. Besok kita ngapain loh, kita tidak tahu itu. Hanya kita berencana. Tapi kejadiannya serem-serem memang. Bertabrakan bumi itu kan, ya idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu, itu dibenturkan, dikeluarkan isi bumi begitu kan. Kemudian pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, enggak kenal. Sekarang terjadi enggak itu? Wa sahibatihi wa bani, dia enggak kenal sahabat dan anaknya. Kullu mri'in yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ini kejadian kiamat sudah ada sekarang. Makanya kematian disebut kiamat suro, terutama matinya hati, itu sudah kiamat itu. Kalau semua teman Anda menikah lalu Anda jomblo, Anda merasa kiamat itu. Kok cepat banget ya kiamat ini katanya itu. Jadi begitu keluar dari pesta pernikahan teman ini, matahari terbit dari barat ya kayaknya dia merasa dunia sudah kiamat itu. Nah, bagaimana menafsirkan seperti itu? Maknanya begini. Anda boleh coba, boleh tidak ya. Ini kepada penanya tadi Pak Amru, bahwa menafsirkan, mengkontekstualisasikan. Ada orang yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Cuma kalau saya pakai itu. Yang jelas kalau beda penjelasan kiamat, dulu kan kuda begini, kok sekarang beda. Ambil nilainya saja. Jadi standar ngeri waktu itu begitu. Standar ngeri zaman sekarang beda. Bagi saudara kita yang hidup di Palestina, di Gaza, mungkin dengan ledakan bom sudah biasa. Kita mercon saja kaget, ya kan? Ada, kaget dia loncat itu. Dikira suara mercon, ternyata kentutnya sendiri, ya kan? Yang sangat berkualitas. Molotov, ternyata kentutnya sendiri. Kalau saudara kita yang tinggal di Gaza, mungkin lebih serem. Tapi baginya sudah biasa. Tapi yang jelas, kiamat ini sangat mengerikan. Mati saja loh mengerikan kok, apalagi kiamat itu. Mati yang konon kiamat kecil ya.
Nah, ini dari satu lagi dari Bapak N Hindom ini. Pertanyaan untuk ayat yang terakhir dari surah ini tadi al-khair dimaknai pakar. Al-khabir, bukan khair ya. Apa bedanya al-khabir dan al-alim? Di beberapa terjemahan dimaknai sama keduanya, maha mengetahui. Baik, al-khabir tahu sampai ke detail-detailnya pakar. Saya katakan begini ya. Spesialis obgyn, ahli kandungan, dengan dokter umum lebih ahli mana itu? Pasti lebih ahli spesialis obgyn, ahli kandungan itu. Dokter umum dengan spesialis saraf, pasti dia lebih paham itu, sampai ke detail-detailnya. Kalau bukan dokter bingung, ini saraf apa diganti tali rafia ya, disambung. Ngarang-ngarang nanti itu kan, ngarang-ngarang yang begitu kan itu. Nah, tapi kalau dokter spesialis saraf dia akan tahu itu. Nah, jadi khabir, apalagi dia al-khabir zat ya Allah ya. Inna rabbahum bihim yawmaidzil khabir ya. Kalau khabir ini makna pakar, expert ya, artinya dia tahu tentang detail-detail sampai ke hal-hal terkecil. Pakar di bidang aerodinamika. Kecepatan ini pesawat harus 2 Mach, melebihi kecepatan suara untuk dia tidak jatuh ke bumi dan apa dan sebagainya. Wah, kita tidak tahu, tapi para ahli tahu itu. Nah, bedanya dengan alim, kalau alim, Allah al-alim itu Allah maha mengetahui. Tapi kalau al-khabir tahu secara detail itu. Tapi sebenarnya sifat-sifat Allah ini satu ya, asma Allah itu. Ya, banyak tapi satu maknanya. Begitu pula asmanya yang af'alnya mencerminkan asmanya. Saya kira demikian untuk penanya. Hanya saja kalau kita untuk manusia itu alim biasanya. Tadinya bodoh karena belajar jadi pinter. Kalau Allah tidak pernah didahului bodoh. Sudah ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal wa yafiqna ila sabilil anbiya wa mursalin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.